Menurut buku Pengantar Hukum Indonesia karya Rahman Amin pada tahun 2019, sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat membentuk negara hukum dan tempat di mana negara hukum itu berada. Ada dua sumber hukum yang dapat diketahui, yaitu sumber hukum material dan juga sumber hukum formil. Yang pertama yaitu sumber hukum material. Sumber hukum ini ialah tempat di mana bahan itu diambil. Sumber hukum material merupakan faktor yang membatasi distribusi hukum. Sumber hukum material adalah sumber hukum mengenai isi, misalnya hukum pidana. Yang kedua yaitu sumber hukum formal. Sumber hukum formal ini ialah bentuk aturan hukum yang telah ada. Arti lainnya yakni sebagai tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan cara yang menyebabkan peraturan hukum itu berlaku. Sumber hukum material ini berasal dari keadilan masyarakat, opini publik, kondisi sosial ekonomi, hasil penelitian ilmiah, filsafat, tradisi, agama, moralitas, perkembangan internasional, dan kebijakan hukum dan juga yang lainnya. Sumber hukum formal ini terdiri dari undang-undang yang membuat peraturan yang bersifat umum dan juga menyeluruh. Yang kedua yaitu kebiasaan. Kebiasaan ialah tindakan yang diulang-ulang dalam masyarakat tentang hal-hal tertentu. Yang ketiga ialah traktat. Traktat adalah perjanjian yang dibuat oleh dua negara atau lebih. Yang keempat yaitu jurisprudensi. Ialah putusan hakim yang memuat perangkat aturannya sendiri, yang kemudian diakui dan dijadikan dasar putusan hakim lain dalam perkara yang sama. Selanjutnya yang terakhir yaitu doktrin. Ialah yang mempengaruhi keputusan di dalam sebuah pengadilan. Selanjutnya yaitu asas-asas hukum. Di sini saya mengambil 3 asas hukum yang utama, yaitu asas lex superior, asas lex specialis, dan juga asas lex posterior. Yang pertama yaitu asas lex superior derogat legi inferior. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi akan mengenyampingkan peraturan yang lebih rendah. Yang kedua yaitu asas lex specialis derogat legi generalis. Asas ini menyatakan bahwa peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang lebih umum. Asas lex specialis derogat legi generalis hanya berlaku terhadap 2 peraturan yang secara hierarkis derajat dan mengatur mengenai materi yang sama. Asas yang ketiga yaitu asas lex posterior derogat legi priori. Sederhananya, asas ini berarti peraturan yang baru mengesampingkan peraturan yang lama. Asas ini bertujuan untuk mencegah ketidakpastian hukum yang mungkin timbul manakala terdapat 2 peraturan yang sederajat berdasarkan hierarki hukumnya.